Eh, Mengapa hancur? Saya mungkin mulainya dari ini. Pancasila itu bukan sesuatu yang sembarangan. Itu sesuatu yang merupakan buah pemikiran dari para pendiri bangsa, di mana itu juga hasil dari konsensus dari perbedaan partai, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama dulunya, itulah menghasilkan Pancasila. Dari mana Pancasila itu dihasilkan? Tidak lain dari prinsip permusyawaratan. Kalau bahasa yang sering dipakai di akademis itu namanya konsensus. Konsensus itu, Pancasila adalah konsensus. Mungkin kita sering mendengar ya. Tapi konsensus itu datangnya dari mana? Dari permusyawaratan. Nah, kemudian 2022 karena reformasi kita melakukan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Maka muncullah di sana kata-kata pemilihan langsung. Pemilu langsung itu. Padahal di Undang-Undang Dasar yang asli tidak ada istilah pemilu langsung. Yang ada adalah presiden dipilih melalui permusyawaratan oleh MPR kan ya pada waktu itu gitu. Sementara kata permusyawaratan itu ada di sila Pancasila, sila keempat kalau tidak salah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Karena pemilu langsung itu, presiden langsung dipilih oleh rakyat, maka hilanglah permusyawaratan itu di dalam pemilu kita. Jadi pemilu tidak ada lagi permusyawaratan. Karena pemilu tidak ada lagi permusyawaratan, maka artinya pemilu langsung itu pengkhianatan terhadap Pancasila. Pengkhianatan tepatnya terhadap sila keempat. Karena sila keempat itu sudah mengamanahkan ya, demokrasi kita itu dasarnya itu adalah permusyawaratan. Itu yang dihilangkan oleh pemilihan langsung. Makanya saya sebut tadi itu malu menjadi bangsa. Kenapa? Karena pemilihan langsung itu mengkhianati Pancasila. Nah, mengkhianati Pancasila itu dalam hal apa? Pertama, pemilihan langsung itu butuh biaya besar. Tidak sebesar kalau pada waktu kita dulu pemilihan partai begitu dulu ya. Nah, pemilihan langsung biayanya jauh lebih besar karena ditambah lagi dengan pilkada, menumpuklah biayanya. Uang atau dana untuk pilpres atau pilkada itu dari mana? Apakah partai punya uang? Tidak punya. Karena tidak punya uang, maka disitulah masuk kesempatan pada orang-orang berduit untuk membiayai pemilu, membiayai pilpres maupun pilkada. Tentunya mereka kan bukan filantropis, mereka kan bukan para dermawan, mereka mau kasih duit dengan imbalan. Apakah imbalan kekuasaan atau imbalan ekonomi. Nah, itu dosa pertama dari ini ya, dari pemilihan langsung. Memberi ruang pada oligarki, kalau sekarang istilahnya. Yang kedua, pemilihan langsung itu terpusat pada individu. Sebelumnya kita memilih partai. Sekarang kita memilih individu. Capres, cawapres, caleg gitu kan ya. Jadi yang kita pilih individu. Maka itu membuka ruang lagi untuk yang namanya pencitraan. Maka calon-calon para pemimpin itu datanglah ke pasar-pasar, ke kolong-kolong jembatan, ke sawah-sawah untuk memperlihatkan dia dekat dengan rakyat. Coba kalau yang kita pilih partai, kan tidak akan ada pencitraan itu. Oh, partai A datang, nggak bisa datang ke kolong jembatan kan partai A kan. Yang bisa datang ke kolong jembatan adalah individu. Capres, cawapres, calegnya gitu kan. Nah, akibatnya maka pencitraan itu menjadi bagian dari politik kita. Jadi sungguh ajaib gitu ya. Kalau kita perhatikanlah sistem pemilihan pemilihan kepala suku, pemilihan mungkin juga ormas ya, Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya, kan selalu musyawarah dan
nyaris di dalam hampir setiap pemilihan itu tidak ada orang yang mencalonkan dirinya gitu. Cenderung itu ditunjuk oleh komunitas. Oh, orang itu yang pantas gitu kan. Sistem pemilihan langsung menggiring kita untuk setiap orang itu mencalonkan diri. Kalau perlu dipoles-poles demikian rupa, mestinya tidak mempunyai kemampuan, tapi ditampakkan seakan-akan memiliki kemampuan. Meskipun belum dewasa, tapi ditampakkan seakan-akan sudah dewasa gitu ya. Nah, itulah kerja dari pencitraan. Baik, yang ketiga, melalui pemilihan langsung itu pemimpin dipilih berdasarkan murni suara terbanyak. 50+1 kan ya. Jadi siapa yang mendapatkan 50+1 jadi presiden, jadi caleg. Padahal kita di dalam budaya-budaya suku kita itu, dalam pemilihan apapun begitu selalu dilihat track record seseorang. Dia ngapain saja, dia telah memiliki prestasi apa saja ya, bertahun-tahun. Itu dinilai oleh datuk-datuk, oleh sultan-sultan dulunya ya. Barulah seorang diajukan jadi pemimpin, karena sudah ada track record. Sekarang track record itu nggak ada gunanya. Karena apa? Orang yang berhasil mendapatkan 50% suara plus 1, walaupun tidak memiliki track record, bisa jadi presiden kita. Ini dosa ketiga. Dosa keempat pemilihan langsung itu adalah dia memerlukan komunikasi yang panjang ya. Komunikasi yang panjang karena yang diusung itu kan orang, individu. Nah, individu yang tadinya tidak pantas begitu, tapi karena pencitraan, karena dipoles-poles, lama-lama ditampilkan seakan-akan pantas, itu memerlukan waktu yang panjang. Maka di dalam sistem demokrasi kita itu bekerjalah apa yang disebut dengan prinsip populisme. Populisme apa? Orang dipilih menjadi presiden, calon presiden karena populer, bukan karena kemampuannya. Begitulah karakter dari pemilihan langsung. Kalau kita ingat di zaman khalifah ya, para khalifah itu tidak mau mengajukan diri, dipaksa-paksa baru mau itu kan ya. Sekarang orang membuat dirinya populer demikian rupa, dan setelah populer nyalek gitu ya. Maka tidak heran banyak anggota caleg kita itu orang-orang yang populer itu kan. Seperti itu. Nah, itu dosa keempat. Yang kelima itu adalah pemilihan langsung, tadi kan relasinya itu dengan dia berbiaya besar. Maka turunlah para donor yang kita sebut dengan oligarki. Oligarki itu dia membiayai ya pemilu, pilpres, pilkada dan sebagainya. Akibatnya si pemimpin yang terpilih itu memiliki utang politik. Utang politik itu kan mesti dibayar. Bayarannya apa? Bayarannya itu adalah kepentingannya harus didahulukan, dan itu yang terjadi sekarang. Kepentingan para pembiaya politik itu ya sekarang yang menjadi didahulukan ketimbang kepentingan rakyat. Sehingga rakyat itu, kalau saya boleh menggunakan kata-kata, rakyat dikhianati. Itu yang terjadi sekarang, rakyat dikhianati demi sekelompok orang begitu kan ya. Nah, itu dosa kelima dari pemilu langsung tadi itu. Pemilu langsung membutuhkan keterpercayaan dan akuntabilitas. Jadi kalau di negara-negara yang masyarakatnya sudah beradab ya, pemilu langsung bisa dilakukan. Di Eropa Utara misalnya, Skandinavia itu ada pemilihan langsung, tapi masyarakatnya sudah beradab. Tidak bohong, tidak licik, tidak curang, tidak culas gitu ya. Itu bisa pemilihan langsung di negara seperti itu. Di kita, itu kan menjadi masalah kita sekarang. Kelicikan, keculasan, kebohongan, kepura-puraan, itu menjadi bagian dari pemilu kita sekarang.
Dan itu akan menghancurkan demokrasi, karena demokrasi dimanapun dasarnya itu adalah kepercayaan atau keterpercayaan. Kalau seseorang tidak memiliki keterpercayaan, maka kita tidak percaya pada orang itu. Kan kita sekarang ini kan mengapa kita berkumpul di sini? Kan karena ketidakpercayaan itu. Kalau kita percaya, kita tidak akan membuat deklarasi. Kan karena kita tidak percaya. Artinya apa? Pemimpin tidak dipercaya. Nah, jadi ada 6 ini ya. 6 masalah mendasar dari pemilihan langsung itu. Sekali lagi ya, apakah pemilihan tidak langsung, pemilihan misalnya apa yang disebut dengan pemilihan musyawarah itu seperti yang kita lakukan dulu di zaman Pak Harto misalnya, apakah itu tidak ada dosanya juga? Ada sih. Tetapi setidak-tidaknya pemilihan yang melalui permusyawaraan itu tidak mengkhianati Pancasila. Walaupun banyak orang curang di situ, tetapi Pancasila tidak dikhianati. Karena apa? Masih ada permusyawaratan. Pemilihan langsung dari awal sudah mengkhianati Pancasila. Karena apa? Menghapus cara permusyawaratan. Nah itu yang menjadi inti dari bagian pertama dari tulisan saya itu ya. Baik. Akibat dari 6 dosa ya, kalau mau disebut 6 dosa aja lah ya, 6 dosa pemilihan langsung itu kan. Nah, akibat dari 6 dosa itu adalah runtuhnya keadapan bangsa. Tadi Pak Sidik juga sudah menyinggung ya. Jadi keadapan itu beda dengan peradaban ya. Keadapan itu menunjuk pada bahwa kita itu memiliki adab gitu. Ya, adab itu seperti yang kita pakai sehari-hari ya. Orang yang beradab itu apa? Ya orang yang misalnya memiliki rasa hormat. Orang yang menghargai pihak lain. Orang yang menghargai orang tua. Orang yang menghargai dosen misalnya ya, mahasiswa ini. Orang yang menghargai senior. Mengapa kita berkumpul sekarang? Karena salah satu yang alasannya itulah kita melihat kok calon-calon pemimpin tidak memiliki rasa hormat itu. Kok calon-calon pemimpin tidak memiliki respek terhadap orang yang lebih tua. Saya tidak mengarahkan kemana-mana ini ya. Ini kan saya menyebut calon pemimpin aja. Nah, tidak memiliki penghargaan terhadap pihak lain. Oleh karena itu maka apa yang terjadi sekarang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, itu adalah kebalikannya dari keadapan. Itulah yang disebut dengan ketidakadapan. Ketidakadapan itu ya suka menyerang, suka merendahkan, suka melecehkan, culas, bohong, ya kan? Saya rasa mengapa kita berkumpul? Ya kalau kita tidak percaya pada seseorang mungkin ada alasannya. Mungkin orang itu kita anggap pembohong gitu ya. Mungkin gitu kan. Nah itulah yang disebut dengan ketidakadapan gitu. Oke, ini akibat runtuhnya Orde Baru itu kan reformasi ya. Nah saya merasa merasa mengapa reformasi itu tidak ada yang mengawal, sehingga masuklah kata-kata pemilihan langsung dan partai politik gitu kan. Di dalam sistem politik kita, sekarang ambil contoh ya, perwakilan rakyat. Coba kita lihat. Di DPR sekarang, siapa yang diwakili oleh DPR itu? Kalau menurut saya bukan rakyat. Yang ada di DPR itu adalah wakil partai. Apakah partai itu mewakili rakyat? Sejauh yang kita tahu, partai itu malah bikin masalah pada rakyat sejauh ini gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya berpendapat dan teman-teman juga yang lain ya, mestinya wakil rakyat itu diisi oleh benar-benar rakyat. Siapa itu rakyat? Mudah kita mencarinya. Kelompok-kelompok agama rakyat. Maka di DPR MPR itu mesti ada wakil dari kelompok-kelompok agama. Cendekiawan, profesor adalah adalah rakyat. Maka mesti ada perwakilan perguruan tinggi di DPR. Tentara, TNI itu adalah rakyat. Mestinya ada wakil tentara dan TNI di DPR, walaupun pasti banyak yang menentang. Para penggagas reformasi pasti banyak menentang. Itu menurut saya
orang mereka berjasa bagi kemerdekaan kita gitu ya. Kemudian ada lagi wakil Raja Sultan. Raja Sultan itu siapa? Mereka yang punya tanah air ini. Dulunya sebelum ada negara, mereka yang punya tanah ini. Sekarang setelah kita menjadi negara, mereka berkorban. Mereka kasihkan tanah air ini kepada negara gitu ya. Tapi sekarang mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak difungsikan apa-apa. Maka menurut saya mestinya Raja Sultan itu mesti ada di wakil rakyat. Orang dia punya tanah gitu ya. Sekarang tidak ada mereka gitu. Nah yang terakhir adalah para swastawan ya, pengusaha. Pengusaha kan juga berjasa bagi ini ya, bagi kemerdekaan, bagi pembangunan bangsa. Mereka juga harus ada wakil. Jangan sampai yang disebut wakil rakyat itu adalah pengusaha dan penguasa gitu ya. Ya, karena mereka udah susah membedakan antara kekuasaan dengan harta gitu ya. Nah yang sekarang lihat saja, caleg-caleg itu kan keluar duit banyak untuk jadi caleg gitu kan ya. Terus apa yang mereka pikirkan, apakah kita ini? Kan enggak gitu kan ya. Nah mestinya pengusaha itu diberi tempat di sana agar mereka bisa juga berperan untuk rakyat gitu, para pengusaha itu. Waktunya Pak Sindi masih ada ya. Baik, jadi itu ya. Jadi apa namanya? Itu adalah keruntuhan keadaban bangsa. Hal lain lagi ya. Jadi saya juga heran ya, apakah yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2022 itu tidak mengerti apa yang disebut dengan budaya politik. Pemilihan umum kan proses politik, proses demokrasi kan proses politik ya. Kita nyoblos dan sebagainya. Tetapi yang harus diingat, pemilihan umum itu harus dilandasi oleh budaya politik. Budaya politik apa? Ya, kita kembali pada ini, pada ideologi negara kita, Pancasila misalnya. Pancasila sudah mengajarkan kita tentang budaya politik itu. Permusyawaratan, keadilan, itu adalah budaya politik ya. Nah, respect dan sebagainya begitu ya, itu adalah budaya politik. Tetapi pemilihan langsung karena dasarnya itu adalah basic ideologinya itu adalah liberalisme. Liberalisme itu adalah mendahulukan individu daripada kelompok. Itulah individualisme, itu adalah liberalisme. Sementara permusyawaratan mendahulukan kelompok daripada individu, kebalikannya begitu ya. Permusyawaratan itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Kalau sekiranya Pancasila itu disusun oleh kepentingan individu, maka tidak akan terjadi begitu, pasti gontok-gontokan. Tapi para pendiri bangsa itu berkorban. Udahlah, kita mendahulukan kepentingan bersama dan menyampingkan kepentingan individu. Itulah jadi Pancasila gitu ya. Pemilihan langsung itu menghilangkan itu. Coba saya lihat istilah-istilah yang dipakai sekarang ya. Pertarungan politik. Apakah ada pertarungan di antara datuk-datuk ketika memilih ketua datuknya? Nggak ada. Apakah ada pertarungan di antara anggota Muhammadiyah untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah? Tidak ada. Jadi istilah pertarungan itu istilah liberal. Yang tidak ada akarnya di dalam budaya kita. Kemudian karena pemilihan langsung ya, maka yang ada di pikiran orang yang bertarung itu adalah hanya urusan menang kalah. Kalau tidak menang, kalah. Supaya saya menang, harus saya kalahkan lawan saya dengan berbagai cara. Kalau perlu curang. Karena urusannya adalah benar salah. Menang kalah. Padahal musyawarah itu mengajarkan kita bukan menang kalah, tapi urusan benar salah. Nah urusan benar salah inilah tugasnya MPR DPR ya untuk menilai gitu. Sekarang udah nggak ada itu penilaian benar salah itu udah nggak ada. Siapa yang menilai benar salah seorang calon presiden sekarang ini? Rakyat ya. Di Amerika ada satu survei, makanya Amerika tidak mau pemilihan langsung yang murni ya. Kenapa? Menurut penelitian di Amerika,
80% rakyat itu tidak tahu apa-apa tentang siapa yang dia pilih. Dia taunya dari medsos, dia taunya dari TV. Maka di situ bekerjalah para para lembaga survei misalnya ya, untuk menggunakan cara-cara psikologis untuk mempengaruhi orang agar memilih seseorang, begitu gitu kan. Makanya di Amerika tidak pemilihan langsung murni, disaring dulu di negara-negara bagian yang layak jadi pemimpin baru diajukan ke ini. Sekarang di kita tidak ada saringan sama sekali, tidak ada musyawarah. Apakah ada musyawarah di partai? Nggak ada. Di dalam partai sekarang terjadi pertarungan sesama mereka gitu ya untuk menjadi ketua partai. Nah seperti itu. Jadi saya rasa ini pengkhianatan yang besar terhadap tidak hanya Pancasila tapi juga terhadap budaya politik yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita gitu ya. Para pendiri bangsa kita itu kan ini ya, ketika berdebat itu mereka pukul-pukul meja. Tapi sudah di luar ruang perdebatan mereka makan bersama. Sekarang sistem pemilihan langsung menggiring kita untuk terbelah. Tahun 2014 saya punya 5.000 friend di Facebook. Pas pemilu banyak friend saya itu yang menurut saya sudah tidak beradab gitu ya. Maka saya unfriend sampai 50 orang gitu kan. Ada teman dekat saya menuduh ya, siapa yang membuat saya unfriend 50 teman saya itu? Pemilihan langsung. Karena kita dibikin sedemikian rupa untuk gontok-gontokan, untuk musuh-musuhan. Siapa yang membikinnya? Nggak lain dari orang-orang yang berkepentingan terhadap kekuasaan. Mana ada yang namanya buzzer pada zaman Pak Harto? Nggak ada kan ya. Nah baru sekarang ada. Kenapa? Pemilihan langsung. Kalau pemilihan tidak langsung mungkin tidak akan ada buzzer. Mungkin tidak akan banyak berseliweran hoak-hoak gitu ya. Nah oleh karena itu maka tadi sudah saya katakan ya, pemilihan langsung itu langsung kaitannya dengan keadaban bangsa, runtuhnya budaya politik kita. Apa itu budaya politik? Ya tadi sudah sampaikan. Tidak ada dalam budaya politik kita itu saya mencalonkan diri saya jadi pemimpin. Tidak ada dalam kamus ini ya. Suku-suku kita nggak ada yang begitu itu. Mereka malah nolak untuk dicalonkan. Nah sekarang itu kan dibuat sedemikian rupa melalui pemilihan langsung ini, mencalonkan diri, dan makanya lembaga-lembaga pemoles ini kan banyak sekarang ya. Lembaga-lembaga pemoles calon-calon yang ya mungkin under capacity lah gitu ya. Tapi dipoles sedemikian rupa jadi kapasitasnya sepertinya kelihatannya oke gitu kan ya. Melalui debat publik, melalui iklan politik, melalui media sosial banyak sekali, melalui para buzzer. Nah itu tidak ada di dalam kamus budaya politik bangsa kita yang berlandaskan pada nilai Pancasila tadi itu. Baik, saya rasa supaya nanti juga ada diskusi gitu ya.